Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Archers? Kita hari ini ketemu lagi di ruang podcast MAC dan kita kedatangan tamu dari Lumajang. Selamat datang Coach Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arif Kurniawan dari Klub Zunurain Archery Lumajang sebagai head coach, kemudian juga dibawahi amanah untuk memegang klub tradisional di sana, karena di tempat kami memang lapangannya ada modern, ada tradisional. Alhamdulillah semua berkembang dengan baik sekali. Dan hari ini dari klub tradisional diperkenalkan kita dengan pengurusan Kormi yang di tradisional. Kebetulan lagi mengadakan TOT di Jawa Tengah, seluruh Kabupaten Jawa Tengah, dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi LTAD, Coach. Nah, ini Masya Allah, LTAD kan harusnya nggak pendek gini. Luar biasa. Racikan jadinya, racikan. Kalau LTAD itu masalah resep. Betul. Resep bagaimana pelatih bisa mengelola material bahan. Betul. Baik, sekilas dong, kita kan boleh dibilang untuk pemanah-pemanah aktif ya, mendengar nama Zunurain Archery itu sudah tidak asing lagi. Tapi banyak juga yang memang belum benar-benar mengenal klub ini. Baik, untuk di klub sendiri sebenarnya diawali dari modern. Oh ya. Seperti itu, kemudian dengan berkembangnya memang pemanah, dan di sana mulai dari tingkat TK, PAUD ada yang terbaru ini, PAUD memang beda. Karena kita alhamdulillah ada materi LTAD itu cukup membantu di sana. LTAD ya adalah long term athlete development. Jadi kan kita bisa membatasi jangan sampai yang main panahan ini terbebani Teh. Gitu. Misalkan di usia PAUD ini, bisa nggak sih panahan? Kan banyak yang bertanya ini. Betul. Kita pasti mengecek dulu nih. Betul. Kalau selama bisa diajak komunikasi, insya Allah masih bisa. Masya Allah. Tinggal materinya namanya disesuaikan. Iya, fundamental sekali Teh ini Teh. Jadi kita hanya mengenalkan bagaimana di dunia panahan, bagaimana safety dan tidaknya. Nah itu yang terpenting. Kalau sama anak-anak sudah safety, berarti sudah masuk tahap pertama. Berikutnya baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Di sana diawali dari modern mungkin karena keterbatasan. Orang awam biasanya wali atlet yang baru memperkenalkan putra-putrinya ke dunia panahan pasti mikir dulu. Saya belikan peralatan yang seperti apa? Ada welcome? Ada ya? Jangan mahal-mahal dulu dong. Betul. Kita harus bagaimana? Harus menyikapi seperti itu. Mewadahi dan terus membina, kan intinya pelatih kan seperti itu. Tidak memaksakan. Iya, tidak memaksakan mana yang bisa diakomodir. Oh, ini bisanya tradisi, monggo kita akomodir untuk prestasi. Ngomong-ngomong, di sana kan banyak anak-anak yang masih usia dini, remaja juga ada, anak-anak tanggung juga ada. Nah ini cukup menggelitik sebenarnya ya, karena menghadapi anak-anak di usia tanggung di zaman sekarang tidak mudah sama sekali. Nah ini boleh dong kita sharing ya, kira-kira ini seperti apa sih triknya gitu loh, untuk membuat mereka fokus, membuat mereka memahami arahan dan lain-lain. Ya. Ada komitmen. Betul. Kita awali dulu dari orang tua mungkin yang bisa komitmen. Masya Allah. Nah itu komitmennya seperti apa? Jam latihannya, karena anak-anak sekolah sekarang beda dengan dulu. Betul. Sekarang kadang pulang jam 4, kita melatih. Jam 5 malah? Iya, jam 5. Makanya kita kadang di kelas prestasinya itu porsi harus minimal 5 hari. Mau tidak dipadetin di weekend. Iya, padetin. Jamnya kurang, tapi porsi harus ditepati ya. Betul. Komitmen itu lah. Ini kadang-kadang juga kalau boleh saya jujur, ini cukup menguras emosi dan tenaga ya. Oke, ngomong-ngomong teknologi dengan anak-anak zaman sekarang ya. Tidak sedikit anak-anak yang oke, mereka punya keinginan untuk berlatih nih, tapi handphone tetap dibawa nih. Nah, gimana mengatasi ini? Apakah join dengan orang tua juga atau bagaimana? Ya baik, kalau untuk gadget, apalagi anak SMA ya. Sekarang nggak terlepas dari gadget. Yang pasti kita harus pantau. Butuh pendekatan yang memang persuasif ya. Oke, baik. Nah, kalau so far ya, Zunurain sudah berdiri berapa lama?
Zunurain ini berdiri sejak tahun 2015. Ya, jadi sebelum pandemi seperti itu, makanya kita bisa merasakan. Sudah lama ya. Sudah nah, lama. Oke. Dari mulai berdiri sampai sekarang 2026. Itu. Kendala terbesar menghadapi anak-anak yang katakanlah Gen Z ya, dulu kan belum ada pandemi ya. Gen Z itu apa? Yang pertama sebenarnya bukan di anaknya, kalau Gen Z sekarang di orang tuanya. Anak yang Gen Z ini sebenarnya kebanyakan kita lihat ini lebih nurut sebenarnya, dia lebih cerdas. Artinya secara apa namanya, strategi intuisifnya itu lebih cepat. Namun ya itu tadi, ketika orang tuanya tidak bisa menghandle atau mengarahkan anaknya, ini yang berat hanya itu. Ketika di rumah ini kebijakan pada orang tua seperti itu, di mana kita harus mengelola jam istirahatnya. Nah ini terkadang berbenturan dengan aturan yang di rumahnya. Di rumah boleh sampai jam sekian, sedangkan di aturan pelatih itu waktunya recovery. Ya itu yang nggak bisa. Betul. Apalagi LTAD itu musuhnya itu kadang yaitu anak sekarang learn to win. Bagaimana win terus kan itu masalahnya. Kayak kemarin kita bikin program, harusnya dia masa transisi, tapi orang tua pingin lomba lagi di masa transisi itu. Ya sudah, bentrok udah. Di masa turnamennya dia juara, di masa transisinya minta juara, akhirnya bentrok. Nah itu yang akhirnya nggak bisa itu. Betul. Jadi di sini juga mungkin ada orang tua atlet yang sedang menyimak acara ini. Mungkin harus lebih terbuka lagi, mungkin bukan wawasannya, tapi pola pikirnya. Cobalah untuk ngobrol mungkin dengan pelatih, bagaimana sih ini kendalanya si anak saya ini gitu kan, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal juara, nih. Saya dengar kabar yang luar biasa tentang salah satu atlet dari Zunurain. Selamat ya untuk pencapaian yang luar biasa. Ini boleh diceritakan kemenangan yang boleh dibilang telak ya, kemenangan telak, bawa pulang medali banyak banget gitu kan. Waktu itu di Kemenpora dan di Fornas ya. Fornas. Boleh cerita? Ya, sebenarnya ini walaupun anak sendiri ini menjadikan beban, apalagi anak sendiri kan gitu. Tapi dalam pelatihan selama ini, alhamdulillah yang namanya Zun itu gadget dia tidak pegang. Itu masalahnya. Gadget tidak pegang, kemudian apa namanya? Entah ini memang kecerdasannya dia memang agak lebih menonjol. Walaupun secara keilmuan masih terbatas, tapi untuk pemilihan strategi di turnamen ini agak lebih muncul. Nah ini saya mengharapkan orang tua coba deh, gadget itu jangan terlalu di les ke orang tua. Gitu. Betul. Ini contohnya anak saya seperti itu. Jadi role model ya kebetulan kok anak saya gitu. Jangan-jangan saya melatihnya berbeda tuh. Justru saya memberikan porsi itu kepada orang lain. Kenapa? Betul. Tanggung jawab. Latihan nggak latihan di kelas prestasi, materi datang. Nah ini mulai dari ininya. Yang jawab nggak pegang, disiplin dia. Disiplin harus muncul dulu, attitude. Makanya itu yang kita kembangkan. Benar-benar. Di usia anak, attitude harus muncul dulu, baru semangat. Dia bisa memberikan motivasi. Biasanya namanya anak nggak akan jauh-jauh dari reward. Yang saya khawatirkan ini ketika orang tua kita memberikan reward, ini yang jangan sampai salah, justru menjadikan mental itu cacat. Reward itu bisa menjadikan mental itu terluka atau cacat. Contohnya gini, kemarin saya melatih anak kecil. Yang menang ekskul. Yang menang atau yang dapat kuning, kita kasih kue. Gitu. Ini hal sepele buat anak, tapi buat coach ini suatu dorongan yang bagus untuk pengembangan mental. Ketika dia tidak dapat, ketika si anak ini nggak dapat, anaknya datang ke kita. Coach, saya ini nggak dapat kue, nggak apa-apa coach. Di rumah saya ini loh banyak kue. Seperti itu kemudian saya menyampaikan ke anak nih ya. Maaf deh, kalau untuk kue memang banyak. Beli sendiri saya nggak meragukan. Tapi pencapaiannya ini yang membutuhkan perjuangan itu yang memang harus adik dapatkan sesuai dengan materi kita kan, kita pelatih. Apa yang terjadi? Orang tua justru menyampaikan seperti itu. Coach, Bu, ya jangan gitu. Dia itu sedang menenangkan diri. Oke, kembali ke Zun ya. Itu waktu di Kormi dan di Kormi paling banyak ya? Fornas, sorry. Di Fornas berapa medali?
Di Fornas kalau nggak salah 8 medali. Masya Allah. Iya, karena dia diikutkan di banyak divisi. Di usia mau 13, anak harus explore. Tidak hanya satu divisi aja. Aturannya gitu saya terapkan di LTAD itu. Dia pernah mbak horsebow juga pernah. Standar pernah. Barebow juga pernah. Semua pencapaian alhamdulillah bagus. Ini kita kembangkan. Anak minta mana? Akhirnya dia mengeksplor di barebow sama barebow tradisi ini kan berbeda. Okay. Nah, 8 medali ya? Masya Allah. Terus saya juga dapat bocoran bahwa di Kejurnas, bukan, Kemenpora. Event Kemenpora beberapa bulan yang lalu ya di Bogor tepatnya. Zunurain Archery membawa pulang berapa medali? 20 medali. 20 medali. Masya Allah, luar biasa. Nggak jadi juara umum karena emasnya yang di hari kedua. Ya tapi itu sebuah kebanggaan. Iya. Bawa pulang 20 medali, Masya Allah sekali. Kita akan coba tanya sama Coach Arief dengan segudang pengalamannya yang luar biasa, Masya Allah. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak banyak pelatih yang merasa gergetan, agak jengkel kalau boleh bilang ya. Kita sedang melatih, orang tuanya ngomong di samping, ayo kak, kurang sini kak, sementara pelatihnya ada. Bagaimana? Betul. Biasanya kalau yang seperti itu, biasanya paling banyak adalah orang tua yang bukan kemana. Pegiat. Makanya dari itu tadi juga saya sampaikan ketika di TOT. Orang tua atlet kalau ingin anaknya menjadi atlet bukan rekreasi. Sekarang kan Kormi juga hilang rekreasinya bahasa prestasi. Ini orang tua minimal ikut pelatihan pelatih. Bukan untuk menjadi pelatihnya, tapi bagaimana memahami apa yang dipikirkan rangkanya pelatih. Kadang kita sebagai pelatih gregetan ya sebenarnya ya. Mau ngelarang kok ngono lho ya. Nggak dilarang kok tabrakan instruksinya gitu loh. Nah sejauh ini dari pihak Coach Arief sendiri bagaimana mengatasi? Yang pertama ada komunikasi pasti dari pelatih, kita panggil yang tadi itu, kita panggil kondisinya seperti ini. Ada dua memang. Yang pertama terima oke, langsung diserahkan ke kita, memang kita tugasnya gitu. Kemudian yang kedua kalau nggak terima biasanya akan keluar. Itu sudah resiko itu ya. Ya udah resiko itu udah kita inginkan. Dan banyak yang seperti itu biasanya memang setelah keluar nggak tahan lama sih. Jadi akhirnya si atlet ini merasa gamang antara dua instruksi nih. Coachnya yang jelas lebih paham, orang tua yang memang harus dia hargai gitu. Bingung ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Coach. Itu tidak sedikit orang tua yang tidak ragu menunjukkan kekecewaannya saat anaknya gagal di sebuah pertandingan. Itu bagaimana mengatasi ini? Kita yang pasti harus bijak sebagai pelatih ya. Kita berikan programnya seperti itu. Program yang pasti orang tua juga harus paham. Program yang kita jalankan ini seperti apa? Ya, karena yang pertama fisik dia harus punya program sendiri, punya porsi sendiri. Kejuaraan pun dia juga punya target sendiri. Kita dengan atlet biasanya memiliki komitmen dan goal yang harus sinkron. Itu yang pertama. Terkadang orang tua ini yang nggak terima itu tidak paham. Nah itulah nanti modalnya seorang pelatih memang harus memiliki program. Betul. Kalau itu memang harus ditingkatkan, ayo evaluasi. Jangan yang lama dibahas lagi. Anak-anak itu harus bebannya seperti tinggalkan itu. ya. Udah tinggalkan. Yang berikutnya aja. Betul memang sekali. Kendala terberat. Kalian tuh kalau gagal. Tidak hanya Coach Arief, hampir semua pelatih mengalami hal ini ya. Dan masing-masing memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan emosi orang tua yang kok anakku kalah. Baik Coach, karena waktunya sudah hampir habis. Sebelum saya berterima kasih sekali Coach Arief di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk datang ke ruang podcast MAC. Boleh menyampaikan, kalau boleh dibilang jangan lah ya. Boleh disampaikan untuk atlet boleh, orang tua boleh, atau secara keseluruhan monggo. Supaya lebih makin semangat latihannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teh. Kalau untuk wejangan mungkin sudah banyak yang lainnya, tapi sedikit aja yang tidak keluar dari materi ini. Untuk anak-anak yang saat ini, bagi orang tua harus bijak dalam penggunaan gadget. Seperti itu, jangan terlalu didekatkan di saat mentalnya harusnya berkembang sesuai dengan usianya. Betul. Yang pertama itu, yang kedua ketika berlatih orang tua harus legowo. Yang pasti pelatih sangat memahami atletnya, kapasitas atletnya dan kapasitas seberapa berat beban yang harus
ajarkan pelatih kepada atletnya. Dengan seperti itu selama ini ketika pelatih mengajarkan tidak terlalu membebani atletnya, insya Allah bisa apa yang diharapkan orang tua kita bersama ini bisa kita dapatkan dengan kesempurnaan yang kita tujukan. Insya Allah seperti itu. Luar biasa Coach Arief. Pantas dong ya klubnya berkembang segitu pesatnya, luar biasa. Bijak sekali, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Coach Arief Kurniawan hari ini bisa membuat apa yang menjadi kecewa bisa dirubah menjadi sebuah semangat baru, gitu ya. Amin, insya Allah. Dan istiqomah terus berlatih. Apapun hasilnya terus berlatih. Baik Coach Arief, terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi. Padahal capek pasti ya, baru nyampe dari Lumajang, langsung TOT, langsung ke sini, Masya Allah. Tapi nggak lupa makan kan? Alhamdulillah. Jangan sampai nanti lemes ya. Atletnya nggak boleh. Baik Coach Arief, terima kasih banyak sekali lagi. Baik viewers, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan jangan lupa hit like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.